Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hari ini insyaallah Jalla wa'ala kita akan membuka lembaran baru dalam kajian rutin kita setelah kita selesai membahas tentang kisahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, yang kalau mau diurutkan seharusnya kisahnya Sayyidina Umar Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Tapi saya melihat ada kebutuhan yang lebih penting untuk hal-hal yang perlu dan lebih penting yang disampaikan. Pada kajian malam hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah tabaraka wa taala, kita akan mengenal ilmu wajib. Ya, kita akan mengenal ilmu wajib. Pertama, ya, kita harus sepakati terlebih dahulu bahwa yang kita bahas adalah ilmu syar'i, bukan ilmu selain syar'i. Kita tidak membahas tentang hukumnya mempelajari ilmu kedokteran atau bisnis atau politik atau yang lainnya. Kita akan bahas tentang ilmu syara', ilmu yang berkaitan dengan syariat. Ini harus kita sepakati terlebih dahulu. Jadi mengenal ilmu wajib maksudnya ilmu syar'i. Ilmu yang menjadi tariqul akhirah, menjadi jalan menuju akhirat. Ini yang dimaksud dari ilmu di sini. Kemudian perlu diketahui pula bahwa ilmu syar'i sendiri itu memiliki 3 tingkatan. Ilmu syar'i sendiri memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Apa maksudnya fardhu ain? Wajib atas setiap muslim. Ya, setiap individu, setiap masing-masing kita ini wajib mempelajarinya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi tadi yang pertama adalah ilmu syar'i yang hukum pelajarinya fardu ain. Yang kedua, ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tidak berkaitan dengan perorangan. Fardu kifayah tidak berkaitan dengan personal. Setiap masing-masing muslim. Tapi fardu kifayah itu berkaitan dengan majmu'. Ya. Yang mudahnya suatu perbuatan
yang diminta oleh syariat untuk diwujudkannya, suatu perbuatan yang diminta oleh syariat untuk diwujudkannya tanpa melihat pelakunya. Suatu perbuatan yang diminta oleh syariat untuk diwujudkannya tanpa melihat pelakunya. Ini namanya fardu kifayah. Suatu perbuatan yang diminta oleh syariat untuk mewujudkannya tanpa melihat pelakunya. Artinya yang penting terwujud. Pelakunya siapa? Nggak penting. Berbeda dengan fardu ain tadi. Kalau fardu ain tadi, penting sekali pelakunya siapa. Misalkan nih, hukum syariat yang fardu ain, contohnya, sholat maghrib, berkaitan dengan setiap orang atau majmu' orang? Setiap orang. Dilihat nggak pelakunya siapa? Dilihat pelakunya siapa. Tapi kalau fardu kifayah, contohnya berjamaah sholat maghrib. Sesuai dengan mazhab Syafi'iyah tentunya. Berjamaah, bukan sholat maghribnya, tapi berjamaah sholat maghribnya. Ini fardu kifayah. Artinya syariat atau Allah tabaraka wa ta'ala atau Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalamu meminta kita untuk mendirikan jamaah sholat maghrib. Terlepas siapa pelakunya. Boleh Muhammad, boleh Zaid, boleh Amr, boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Yang penting terdiri jamaah sholat maghrib. Ya, ini yang tingkatan yang kedua, yang bentuknya apa? Ilmu yang hukum mempelajari adalah fardu kifayah. Tingkatan yang ketiga adalah ilmu yang hukum mempelajarinya adalah sunnah. Ini tingkatan yang ketiga, ya. Tingkatan yang ketiga adalah ilmu yang hukum mempelajarinya adalah sunnah. Jadi yang paling tinggi apa? Fardu ain. Ini yang harus tuntas. Ilmu yang hukum belajarnya fardu ain. Artinya setiap orang wajib. Ya, nanti akan ada banyak konsekuensi-konsekuensi. Termasuk misalkan, ya, ini sebagai permulaan. Ilmu yang fardu ain ini, wajib bagi kedua orang tua untuk mengajarkannya kepada anak di usia tamyiz. Ini satu konsekuensinya nih. Ilmu yang fardu ain ini wajib bagi kedua orang tua atau salah satunya mengajarkannya kepada anak mulai dari usia tamyiz. Jadi kalau anak sudah usia tamyiz, maka wajib bagi kedua orang tua atau salah satunya mengajarkan ilmu yang fardu ain ini. Contoh. Apa sih ilmu fardu ain ini? Contoh, nanti akan kita ulas lebih panjang. Misalkan, berdusta itu haram. Ya. Berjujur itu wajib. Mengetahui, mengilmui berdusta itu haram dan jujur itu wajib, ini adalah ilmu fardu ain. Ya, fardu ain. Akan diberi uzur enggak orang yang kemudian ketika berdusta lalu mengatakan, saya enggak tahu kalau di agama Islam itu berdusta itu enggak haram misalkan. Enggak akan diberi uzur. Ya. Kalau ada orang mengaku muslim lalu kemudian mengatakan, saya enggak tahu kalau dusta itu haram dalam agama Islam. Bisa diberi toleransi enggak? Enggak bisa. Ini contohnya. Maka karena ini ilmu fardu ain, wajib bagi salah satu dari kedua orang tua ketika mendapati anaknya sudah usia tamyiz, apa? Dia harus mengajarkan kepada anaknya. Nah, kalau berkata itu wajib harus jujur. Tidak boleh berdusta karena berdusta itu haram. Lihat ya, ini kewajiban nih. Tadi kan saya katakan bahwasanya ilmu yang hukumnya fardu ain, salah satu konsekuensinya adalah ketika kedua orang tua atau salah satunya memiliki anak yang sudah
tamyiz, bukan masih kecil ya, tapi sudah tamyiz, maka wajib, lihat ya, wajib, bukan sunnah, wajib bagi orang tuanya, orang tua di sini salah satunya, intinya ayahnya atau ibunya, untuk mengajarkan ilmu fardu ain ini. Mengajarkan di sini bisa berarti mengajarkannya langsung, bisa juga mengajarkannya itu diwakilkan kepada guru. Intinya dia yang memfasilitasi. Boleh dia mengajarkannya langsung, boleh dia menyewa guru untuk apa? Mengajarkan anak ini. Itu ilmu fardu ain demikian. Kalau ilmu yang hukumnya sunnah tidak demikian. Contoh, sholat duha apa hukumnya? Sepakat semua, sholat duha di sini hukumnya sepakat sunnah, kan nggak ada yang mewajibkan di majlis ini ya. Sepakat semua sholat duha hukumnya sunnah. Mengajarkan anak melaksanakan sholat duha, tata caranya, urutannya, niatnya, rukunnya, syaratnya, apa hukumnya? Sunnah. Karena ilmunya ini pun kita sendiri mempelajarinya sunnah. Dan kita sebagai orang tua tidak ada tanggung jawab untuk mengajarkan, tidak ada kewajiban untuk mengajarkan apa? Untuk mengajarkan ilmu yang hukumnya itu sunnah. Kecuali para ulama mengatakan ilmu yang hukum mempelajarinya sunnah ini bisa menjadi wajib untuk diajarkan kepada anak di usia tamyiz ketika ilmu yang hukumnya sunnah ini menjadi syiar kaum muslimin. Menjadi syiar kaum muslimin. Dia melaksanakannya sunnah. Kita yang sudah baligh mempelajarinya pun sunnah. Tapi kalau kita sebagai orang tua lalu kemudian memiliki anak di usia tamyiz, kita diwajibkan untuk mengajarkan anak ini ilmu yang hukumnya sunnah tapi sudah menjadi syiar bagi kaum muslimin. Apa contohnya? Para ulama misalkan contohnya adalah mengajarkan bersiwak atau mengajarkan untuk membersihkan giginya. Ini hukumnya wajib. Walaupun kita menjalannya mungkin ya sudah menjadi suatu hal yang biasa saja ya. Tapi ini menjadi syiar. Ya, seorang muslim itu menjaga siwaknya. Ya, sebagai contoh. Ya, makanya ini tadi hanya sebagai contoh-contoh untuk kemudian kita nanti akan masuk ya satu demi satu. Kembali lagi kita kepada awal bahwa yang kita bahas tadi ilmu syar'i bukan selain syar'i. Kita sedang tidak bahas ilmu matematika. Ya. Karena matematika itu enggak wajib dipelajarinya. Secara syariat wajib enggak? Enggak wajib. Mengajarkannya kepada anak wajib enggak? Gimana Mas Usman? Wajib enggak? Enggak wajib. Nah, jelas ya? Ini secara hukum syariat ya, kita berbicara secara hukum syariat. Jangan disalahpahami juga ketika tidak dikatakan, ketika saya katakan tidak wajib berarti haram, bukan. Ini mendudukkan suatu perkara. Yang wajib mana, yang tidak wajib mana. Artinya kalau ada kedua orang tua nih contohnya, dia tidak pernah mengajarkan anaknya matematika, tidak pernah memfasilitasi, membiayai anaknya untuk belajar matematika, berdosa nggak orang tuanya? Tidak. Karena memang tidak ada kewajiban. Nah, ilmu membaca dan menulis. Ilmu membaca dan menulis. Bagaimana Mas Adi? Sama juga. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau seandainya itu wajib, para sahabat semua diwajibkan untuk bisa baca nulis. Ya, sampai akhir kehidupan Nabi masih ada beberapa sahabat yang tidak bisa baca nulis. Memang dimotivasi, difasilitasi oleh Nabi, kan begitu. Tapi bukan berarti memindahkan perkara itu menjadi hukum yang berbeda. Enggak, tetap bukan wajib. Ya, tidak wajib. Artinya, berarti nanti konsekuensi kita tarik.
kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya membaca dan menulis, tidak pula memfasilitasi, apakah berdosa? Tidak. Ya, tidak ya. Tidak berdosa. Tentu kalau ditanya mana yang lebih utama, ya jelas ya, mengajarkan matematika, menulis itu sudah normal ya, nggak usah kita dudukkan. Cuman ini nanti kan ada dampaknya ya. Dampaknya dia berdosa atau tidak berdosa. Ini hak anak atau bukan hak anak mendapatkan pendidikan matematika, membaca dan menulis? Jawabannya bukan hak anak itu. Gitu ya. Sudah jelas. Karena tidak bisa nanti kemudian anak itu menuntut. Saya dulu nggak diajarkan membaca menulis. Orang tua, Anda sebagai orang tua tidak bertanggung jawab, nggak bisa. Memang tidak wajib. Ya, memang tidak wajib. Ya, baik. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya ilmu syar'i ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama tadi apa? Ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Nanti akan dirincikan lagi ya. Yang kedua adalah ilmu yang hukum pelajarinya adalah fardu kifayah. Yang ketiga adalah ilmu yang hukum mempelajarinya adalah sunnah. Jelas? Kalau sudah kita ketahui, yang mau kita bahas itu yang mana? Tentu yang paling tinggi dulu. Yang pertama dulu. Ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain itu terbagi di 3 disiplin ilmu. Sekali lagi, ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain itu terbagi di 3 disiplin ilmu. Pertama, ilmu akidah. Kedua, ilmu fikih. Ketiga, ilmu as-suluk atau bisa kita ubah menjadi ilmu qalb. Ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu hati. Ya. Akidah, fikih dan ilmu hati. Sebenarnya istilah ilmu qalb ini bisa ditakbirkan dengan ilmu raqaiq, bisa ditakbirkan dengan ilmu suluk, bisa ditakbirkan dengan ilmu tasawuf yang tidak tercela. Karena kalau orang mempelajari lebih dalam, tidak segala sesuatu yang dikaitkan dengan tasawuf itu tercela. Memang tasawuf ini kemudian tercampur adukkan. Ada bagian yang tercelanya, ada bagian yang tidak tercelanya. Sehingga kalau orang menyebut tasawuf, yang terfikir adalah yang tercelanya, yang khurafatnya, yang bid'ah-bid'ahnya dan seterusnya ya. Makanya saya menghindari kalimat tasawuf agar tidak disalahpahami ya. Saya ngajarkan tasawuf di sini nggak boleh ya. Kalau saya di pondok bebas, merdeka, saya mau ngajarkan apa aja. Baik. Sehingga sekali lagi ilmu yang hukum mempelajarinya itu fardu ain ya, terbagi di 3 disiplin ilmu. Di ilmu akidah, di ilmu fikih, di ilmu hati tadi atau ilmu suluk atau ilmu zuhdiyat, ilmu raqaiq, ilmu tasawuf, apalah itulah sebutlah. Ilmu hati lah, ilmu qalb. Apakah semua ilmu akidah itu wajib dipelajari? Tidak. Apakah semua ilmu fikih itu wajib dipelajari? Tidak. Apakah ilmu semua yang berkaitan hati itu wajib dipelajari? Tidak. Maka tadi saya katakan, ilmu yang wajib dipelajari, fardu ain dipelajari ini, terbagi di 3 ini. Artinya tidak semuanya, tapi di dalam ilmu akidah ada ilmu yang fardu ain. Di dalam ilmu fikih ada ilmu yang fardu ain. Di dalam ilmu hati ada yang hukum mempelajarinya fardu ain. Tapi tidak semuanya. Kadang kita kalau sudah bicara akidah, akidah itu harus dipelajari semuanya. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Ada rincian-rincian akidah ya, yang tidak wajib memang seorang muslim untuk mempelajarinya.
Contoh, nama-nama malaikat, ya, nama-nama malaikat yang penetapannya diperselisihkan oleh para ulama. Misalkan, kita sering mendengar nama malaikat yang mencatat amal itu siapa namanya? Raqib, ya kan? Raqibun atid. Kan begitu. Ini yang sudah masyhur kan. Para ulama berbeda. Ada yang mengatakan memang itu nama malaikat Raqibun, satu, dan Atid, dua. Dua berarti. Ada yang mengatakan tidak. Firman Allah tabaraka wa ta'ala surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Itu tidak menunjukkan penetapan nama malaikat, tapi menunjukkan sifat mereka. Itu sifatnya mengawasi dan mencatat. Raqib mengawasi, atid mencatat. Itu dia. Jadi bukan namanya. Itu sebagian. Tapi sebagian orang mengatakan memang namanya Raqib dan Atid. Contoh. Ya. Contoh lain. Nama malaikat yang bertanya di alam kubur. Siapa namanya? Munkar Nakir, kan gitu. Ada sebagian ulama mengatakan itu bukan nama, itu sifat. Bukan nama malaikatnya, namanya Munkar dan Nakir, bukan. Tapi ada yang mengatakan itu namanya Munkar dan Nakir. Apakah wajib bagi setiap muslim mengetahui nama-nama malaikat yang detail dan rinci ini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jelas? Contoh lain. Dalam peristiwa hari akhir, ada banyak sekali rincian keyakinan Ahlus Sunnah di situ. Contohnya misalkan berkaitan dengan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Apakah Al-Kautsar itu adalah telaga? Ataukah Al-Kautsar itu sungai di surga yang Allah berikan khusus untuk nabinya? Ada ragam penafsiran di kalangan para ulama. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali, bahkan di ilmu aqidah, itu tidak wajib untuk diketahui bagi setiap orang. Ya. Sunnah saja. Makanya ketika menjadikan tolak ukur untuk menilai suatu ilmu itu menjadi wajib dipelajari atau tidak wajib dipelajari, tidak tepat kalau kita ukurannya ini akidah, ini fikih. Kalau akidah itu harus kita ketahui semuanya. Kalau fikih ada kelonggaran. Itu cara pembagian yang kurang tepat. Karena pada akhirnya di ilmu fikih ada yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan tidak ada uzur, alasan ketika dia tidak mengetahuinya. Sebagaimana di ilmu akidah, justru ada hal-hal yang tidak harus diketahui. Tidak wajib, artinya kalau tidak tahu dia tidak berdosa. Nah, makanya, kalau orang hari ini misalkan dengan mudah akan mengatakan, Fulan itu telah menyelisihi akidah. Akidah yang mana? Rincian yang seperti apa? Apakah pondasi-pondasi akidah? Ataukah cabang-cabangnya? Apakah keyakinan-keyakinan disepakati oleh para ulama, ataukah rincian-rincian keyakinan yang diperselisihkan oleh para ulama? Makanya klaim seperti ini, jangankan di kalangan orang awam, di kalangan sebagian para penuntut ilmu pun sering terdengar. Kenapa fulan sesat? Karena dia menyisi akidah. Kalau memang dia menyisi pokok akidah, jelas itu. Tapi kalau dia menyisi rincian akidah, ruang di mana situ
Memang para ulama juga berbeda pandangan. Maka tidak bisa kemudian disesat-sesatkan atau bahkan dikafirkan. Ayadzan billah, nggak bisa. Maka yang lebih tepat adalah ketika dia sudah menyelisihi pokok-pokok Islam. Wah, itu bahaya itu. Bisa kafir bahkan. Dia sudah menyelisihi kesepakatan para ulama. Nah, itu jelas. Tapi kalau labelnya menyelisih akidah, atau labelnya nggak apa-apa, dia kan cuma berbeda dalam fikih. Tidak semua perbedaan dalam fikih itu diberi toleransi. Sebagaimana tidak semua perbedaan di dalam akidah itu tidak ditoleransi. Ya. Sekali lagi ya, tidak semua perbedaan di dalam fikih itu bisa ditoleransi. Sebagaimana tidak semua perbedaan di akidah itu tidak bisa ditoleransi. Ada yang bisa, ada yang tidak. Fikih juga sama. Fikih juga sama. Contoh. Fadilatul Syekh Saleh, bukan saya, ini contoh dari Fadilatul Syekh Saleh Ibn Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah. Berikan satu contoh permasalahan fikih yang sudah menjadi warisan dari generasi ke generasi, tapi kemudian berubah pada zaman kita. Beliau memberikan contoh khutbatul Id. Khutbah Id. 2 kali atau 1 kali? 1 kali. Itu yang mengatakan 1 kali menyelisih ijma'ul ulama. Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Hazm yang dalam tanda kutip ya, kalau yang belajar fikih ini tahu nih. Ibnu Hazm itu orang yang paling suka dalam tanda kutip ya, nyeleneh dalam tanda kutip. Agak suka beda sendiri ya nih. Tapi dalam kasus ini sepakat dengan yang lain. Telah terjadi kesepakatan bahwa khutbatul Id itu 2 kali. Dan itu yang dilakukan dari generasi ke generasi. Kapan kok munculnya khutbah itu 1 kali? Baru di era belakangan, di abad 14 dan 13. Itu saja. Padahal ulama itu kan terpecah. Ada yang di timur, ada yang di barat. Semuanya dari ujung ke ujung semuanya sepakat bahwasanya khutbah Id itu 2 kali. Sepakat secara kalam mereka, sepakat secara praktek. Sebagai contoh, maka kata Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, ya, salah satu anggota Hayat Kibar Ulama di Saudi ya, nih. Bukan saya mengatakan wala dari ulama kubu sebelah ya, biar jelas ya nih, ulamanya siapa ya nih. Fadilatul Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan itu, mengatakan ini adalah qaulun syadz. Qaulun syadz karena menyelisih ijma' yang diamalkan dari generasi ke generasi. Tiba-tiba hari ini ada yang melakukan khutbah itu pertama. Ya. Sebenarnya kalau dikaji secara fikih, dia tidak berdampak apapun dalam khutbah. Karena khutbahnya kalaupun tidak sah, khutbah itu kan hukumnya sunnah. Jelas ya? Khutbah itu kan hukumnya sunnah. Andai kata ia melaksanakan khutbah Id sekali, ya dihukumi khutbahnya tidak sah, tapi tidak berdosa. Karena pada akhirnya khutbah Id itu sunnah. Cuman ketika dia melaksanakan ini dan meyakini ini adalah sunnahnya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, ini yang bermasalah. Ya, karena menyelisih tadi jalurnya para ulama rahimahumullahu tabaraka wa taala. Ini tadi yang saya katakan, maksudnya tidak semua permasalahan di dalam fikih itu bisa ditoleransi. Sebaliknya, tidak semua masalah dalam akidah itu tidak bisa ditoleransi. Ada masalah akidah yang bisa ditoleransi. Ya. Tadi saya katakan Al-Kautsar di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan kepada nabinya Al-Kautsar karena Allah berfirman apa? Inna a'tainakal Kautsar. Tapi pertanyaannya, Al-Kautsar itu apa?
Apakah Al-Kautsar itu telaga yang diberikan di padang mahsyar? Ataukah Al-Kautsar itu artinya adalah sungai di surga yang Allah berikan khusus untuk nabinya? Berarti ada ruang perbedaan. Contoh lain. Apakah Adam alaihi salam itu diciptakan Allah dan ditempatkan di surga yang akan ditempati orang-orang beriman kelak di hari akhir, ataukah surga itu maksudnya adalah suatu tempat di dunia? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah iblis dari kalangan malaikat atau bukan dari kalangan malaikat? Itu berkaitan fikih atau akidah? Mudahnya kan akidah itu berkaitan dengan keyakinan kan? Itu kan keyakinan kan? Bukan fikih kan? Nggak ada hukum wajib, haram kan nggak ada. Sekarang kalau saya tanya, Anda meyakini iblis itu bagian dari malaikat atau bukan? Gimana Mas Adi? Bukan. Itu salah satu pendapatnya para ulama. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak, iblis itu bagian dari malaikat. Karena Allah itu memerintahkan untuk sujud itu kepada malaikat atau kepada jin? Kepada malaikat. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wa idh qala rabbuka lil malaikah faqa'u lahu sajidin. Kalau aku sudah ciptakan manusia begini sifatnya, maka sujudlah kalian. Kata Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Seluruh malaikat kecuali iblis. Coba baca di Al-Quran. Berarti iblis bagian dari malaikat enggak? Sudah berubah keyakinannya Mas tadi. Nah, itu sebagai contoh yang aneh. Kalau orang yang bisa berbahasa Arab bisa santai saja ya aneh. Karena dalam bahasa Arab itu pengecualian tidak harus sama dari yang dikecualikan. Ya, dalam bahasa Arab boleh mengatakan begini. Seluruh santri telah datang kecuali ustadznya. Dalam bahasa Arab itu bisa. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Nah, saya harus berbincang sama ahlinya ini. Bisa nggak dalam bahasa Indonesia? Kalau orang belajar nahwu, yang sering dicontohkan adalah ja'al qaumu illal himar. Rombongan manusia telah datang kecuali keledainya. Apa hubungannya keledai sama rombongan manusia ya? Aneh itu. Oh, keledai bukan bagian rombongan manusia, tapi dalam bahasa Arab itu sah. Itu namanya al-istithna'ul munqati'. Pengecualian yang terpisah. Nah, ini sebagai contoh ya, berdiskusi yang lebih dalam. Padahal itu babnya bab akidah atau fikih? Akidah. Iblis dari malaikat atau bukan, itu babnya akidah ya aneh. Bahkan kalau orang mau ngeyel dalam tanda kutip, ayatnya jelas loh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Kalau orang mau berpandang secara zahir ayat ini, iblis itu bagian dari malaikat, selesai ya. Nah, lalu dia akan ngeyel dan mengatakan demikian, tapi nggak bisa dinafikan, maksudnya di sana ada kalamnya ulama yang berbeda. Kenapa mereka mengatakan berbeda? Karena dalil yang lain. Karena malaikat itu ciptakan dari cahaya, sedangkan iblis ciptakan dari api. Mulai beda lagi ya, pindah lagi. Pindah. Nah, ini sebagai contoh ya nih. Nah, untuk memberitahu kepada kita bahwasanya ilmu yang kita miliki itu sangatlah dangkal sekali ya. Subhanallah. Makanya tadi ini untuk menegaskan tadi satu poin ini, karena satu poin yang sangat penting. Karena dalam perdebatan dan keributan sekali lagi seringkali terjadi ya, klaim-klaim yang demikian, yang salah tadi. Namanya perkara akidah itu nggak boleh ditoleransi. Kalau perkara fikih itu bisa ditoleransi. Tidak demikian. Tergantung masalahnya apa. Ya, tergantung masalahnya apa. Misalkan, kalau ada orang di dalam masalah fikih
meyakini bahwa zakat pertanian itu tidak ada. Bisa nggak ditoleransi? Nggak bisa. Dia mengatakan nggak ada kewajiban zakat pertanian. Dia meyakini zakat itu adanya zakat emas, zakat perak, zakat pertanian nggak ada. Contohnya, pertanian dengan ketentuan yang disebutkan para ulama ya. Kalau dia meyakini nggak bisa ditoleransi, karena zakat pertanian itu adalah suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Nah, makanya nanti kita akan ketahui ya nih. Kita ini sudah berislam berapa lama? Kalau kita ditanya hari ini, rukun Islam kan ada 5. Di antaranya adalah menunaikan zakat. Saya mau bertanya ya nih, zakat mana yang menjadi rukun Islam? Gimana Mas Bram? Zakat gimana Pak Sutoyo? Zakat fitrah. Itulah yang selalu saya tanya dan jawabannya selalu sama. Dan jawaban itu yang sama salahnya ya nih. Kenapa zakat fitrah? Karena memang begitu kita diajarkan dari kecil. Ya. Zakat fitrah itu terulang setiap tahunnya. Kalau zakat pertanian nggak semua orang punya pertanian. Zakat peternakan tidak semua orang punya peternakan. Zakat emas dan perak tidak semua orang punya zakat emas dan perak. Tapi zakat fitrah itu semua orang mengalaminya. Para guru kita, para ulama mengajarkan itu bukan sedang mengajarkan rukun Islam itu zakat fitrah, tapi dia sedang mengajarkan bahwasanya ini suatu kewajiban. Ini berarti ada suatu kewajiban yang bukan rukun Islam. Ada. Kita pindah dulu. Jangan zakat, puasa. Puasa ada nggak yang wajib selain puasa Ramadan? Ada. Ya, ada. Rukun Islam bukan? Bukan. Coba sebutkan rukun Islam apa? Puasa Ramadan, bukan puasa. Nabi kan mengatakan ketika ditanya, "Mal Islam?" Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, bukan wa tasum, diem. Lah wa tasuma Ramadan secara spesifik. Yang menjadi rukun Islam puasa Ramadan. Baik. Puasa-puasa yang wajib selain Ramadan, rukun Islam bukan? Bukan. Nah, begitu juga zakat. Ada yang wajib, tapi bukan rukun Islam. Sebagaimana puasa, ada yang wajib, tapi bukan rukun Islam. Sekarang, kalau ada orang mengatakan, tidak ada kewajiban puasa kafarat membunuh. Contoh nih, orang kecelakaan, naik mobil nabrak orang, qadarullah orang yang tabrak meninggal. Di dalam hukum Islam itu ada namanya kafaratul qatl. Kafarah membunuh. Ya. Ada urutannya. Urutannya paling terakhir, urutan yang apa namanya? Di antara urutannya membebaskan budak, kalau nggak mampu nanti apa? Ya. Memberikan makan, kalau nggak mampu puasa. Itu kan. Puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau ada orang kemudian mengingkari, nggak ada itu kewajiban puasa, apakah dia berdosa? Apakah dikafirkan? Oh enggak. Dia wajib untuk mempelajari. Tapi ketika dia tidak mengetahui, ada toleransi. Karena ini sudah masuk dalam rincian dalam agama. Tidak semua orang tahu. Kalau kita tanya misalkan orang awam hari ini, tahu nggak kafaratul qalq? Nggak tahu. Banyak orang, jangan kena awam, orang yang sering ngaji pun sering nggak tahu ya nih. Kalau ada kafaratul qatl ya nih, itu beratnya menjadi sopir ya nih. Nah, itu ada dan itu kewajiban. 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa it'am dan nggak bisa membebaskan budak. Budak hari ini nggak ada. It'am mungkin dia tidak mampu, ya sudah berarti ya, siam syahraini mutatabi'ain. Ala kulli hal, apapun itu. Ini sebagai contoh ya. Makanya kembali lagi untuk menegaskan tadi itu. Berarti zakat yang menjadi rukun Islam nanti ada waktunya. Nah, semua bertahap ya. Jadi kalau kebanyakan buyar kita, bertahap ya. Makanya tadi kembali lagi bahwa ilmu yang hukum mempelajarinya itu fardu ain masuk di 3 disiplin ilmu.
Di ilmu akidah ada bagian yang fardu ain. Di ilmu fikih ada bagian yang fardu ain. Di ilmu al-qalb, ilmu hati, ilmu suluk, ilmu akhlak, ada bagian yang fardu ain. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan kalau kita menelusuri, yang fardu ain itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada yang lainnya. Ya. Selalu begitu. Dan itu rahmat dari Allah Taala. Coba aja. Hal-hal yang diwajibkan dalam kehidupan kita yang fardu ain lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang fardu kifayah, daripada yang sunnah? Lebih sedikit. Coba. Kita yang fardu ain setiap hari sholat berapa? 17 rakaat. Yang sunnah? Yang sunnah? Banyak, nggak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Kenapa tidak ada batasannya? Karena kan kita mengenal ada namanya sholat sunnah mutlaqah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mau 1000 rakaat juga bisa kan? Bisa. Dari pagi, lanjut, nanti siang, lanjut, malam, lanjut. Bisa saja ya. Bisa. Nah itu dia. Yang wajib itu pasti dalam batasan minimal. Oh 17 rakaat sudah. Sisanya, lebihnya masuk nanti di fardu kifayah, masuk di sunnah. Nanti sunnah ada tingkat muakkadah, tidak muakkadah, seterusnya panjang. Baik. Kemudian, ya, kalau kita sudah ketahui bahwasanya ilmu yang hukumnya fardu ain itu masuk di disiplin ilmu akidah, disiplin ilmu fikih, disiplin ilmu hati, sekarang kita mulai dari akidah dulu. Masih ada waktu ya? Masih. Baik. Kita masuk di ilmu akidah. Baik. Kita masuk di ilmu akidah. Kenapa kita masuk di ilmu akidah? Karena kalau kita membahas rukun Islam ada 5, ya kan? Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu dibahasnya di mana? Enggak di fikih, di akidah. 2 kalimat syahadat ini akan berkaitan dengan rukun iman yang 6. Ya, bahasannya menjadi satu bagian. Akidah itu akan membahas 2 kalimat syahadat dan rukun iman yang 6. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang 6 itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan seterusnya. Itu nanti akan dibahas sendiri dengan apa? Syahadatan. Taib. Sebelum kita masuk ke dalam rincian, kita harus memetakan ya. Ilmu itu harus dipetakan dengan baik sehingga kita bisa mengurutkannya dengan baik. Di ilmu akidah ini yang dipelajari dan hukum pelajarnya fardu ain, yang hukum pelajarnya fardu ain itu ada 2 macam. Ilmu akidah yang hukum mempelajarinya fardu ain itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ilmu yang dengannya sah keimanan seseorang. Ilmu yang dengannya sah keimanan seseorang. Artinya, tanpanya sah atau tidak sah? Tidak sah. Berarti ilmu yang dengannya sah keimanan seseorang harus dipelajari nggak? Harus. Contohnya apa? Ilmu yang dengannya sah keimanan seseorang. Contohnya apa? Akidah. Jangan bahas sholat, zakat. Nah, contohnya apa? Apa Mas Ram contohnya? Contohnya adalah meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Contohnya adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Saya mau bertanya, kalau kita ditanya, Allah itu ada apa buktinya? Kan kita sudah meyakini Allah itu ada. Kita sudah meyakini kan? Atau ada yang ragu di sini? Afillahi syak? Hasya wa kalla, yani enggak ada yang meragukan insyaallah. Kalau meragukan bisa kafir yani aslan. Kita yakin Allah itu ada. Saya mau bertanya sekarang, boleh enggak orang itu yakin tanpa didasari ilmu? Kalau yakin dia dasari ilmu itu namanya ngeyel. Iya kan?
Orang yakin tidak dasari ilmu, itu namanya ngeyel. Jahlun murakkab itu namanya. Bodoh kuadrat itu namanya. Ya. Kalau para ulama mencontohkan, orang ditanya, semangka itu dipotong dengan apa? Pisau. Kalau dia mengatakan enggak, dengan gunting. Nah, itu namanya ngeyel, jahlun murakkab itu. Dia meyakini semangka dipotong dengan gunting, kan repot ya. Tapi pertanyaannya sekarang, kita ini sudah yakin, semua yakin, Allah itu ada. Tapi kalau kita ditanya, apa buktinya? Tidak semua orang bisa menjelaskan bukti-bukti Allah itu ada. Makanya kadang ini yang bikin kita yang mempelajari ilmu itu tersenyum kalau melihat orang awam. Orang awam tuh seringkali meributkan akidah, ya. Di saat akidah yang paling dasar dia sendiri tidak bisa mengargumentasikannya, membelanya, sehingga dengan mudah sekali orang itu menjadi ingkar kepada Tuhan, karena memang konsep ketuhanannya bermasalah. Ya, ini menjadi masalah. Coba, ini saya sering tanyakan ke santri. Kita sebagai seorang muslim itu kan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bertanya, kamu bersaksi kan? Bersaksi itu harus dasari ilmu loh ya. Ya kan? Bisa nggak orang bersaksi tanpa ilmu? Namanya bukan bersaksi, itu bohong dia. Namanya orang bersaksi itu harus dasari ilmu atau tidak? Saya dengan ilmu. Tapi pertanyaannya, atas dasar apa? Atas ilmu apa? Allah itu Maha Esa. Bahkan sebelum itu, atas dasar apa Anda itu meyakini Allah itu ada? Jelas? Mempelajari bahwasanya Allah itu ada, kemudian meyakininya, itu ilmu fardu ain. Jelas? Itu ilmu fardu ain. Jelas ya? Mempelajari bahwa Allah itu ada, lalu kemudian kita meyakini, itu ilmu fardu ain. Wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Kalau seorang muslim ditanya, Allah itu ada, saya nggak tahu. Ya dia belum muslim sebenarnya. Orang dia nggak tahu Allah itu ada atau tidak ada. Ini kan tadi kan yang saya sebutkan ya, ilmu akidah, ilmu-ilmu yang apa? Yang dengannya sah keimanan. Artinya kalau dia tidak mengetahui Allah itu ada atau tidak ada, sah nggak imannya? Nggak sah. Contoh lagi, meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, yang berhak satu-satunya disembah. Meyakininya, alhamdulillah kita sudah meyakini. Saya mau bertanya ya, Anda meyakini itu dasari atas apa? Ya, atas apa? Oh, atas wahyu, atas Al-Quran. Mana? Bacakan ayatnya, bacakan hadisnya. Misalkan sebagai contoh. Ala kulli hal, inilah ilmu yang dikatakan oleh para ulama, ilmu yang fardu ain. Dan fardu ainnya ini lebih spesifik ya. Fardu ainnya ini bukan hanya sebatas wajib, artinya kalau tidak melakukan dia berdosa. Lah, kalau dia tidak belajar dia nggak sah imannya. Kalau ada orang muslim hari ini mengatakan, saya tidak meyakini adanya malaikat, itu dia imannya sah nggak? Nggak sah. Ya. Saya tidak meyakini adanya Nabi dan Rasul selain Muhammad, sah nggak imannya? Nggak sah. Ini semua ilmu berkaitan apa? Ilmu-ilmu di dalam akidah yang dengannya sah keimanan seseorang. Tanpanya nggak sah. Tanpanya dia kafir aslan. Tadi telah kita sebutkan bahwa ilmu yang hukumnya fardu ain dipelajari yang berkaitan akidah ada dua macam. Yang pertama tadi adalah ilmu-ilmu yang dengannya sah keimanan seseorang. Ya, ini bergantung dengan sah dan tidak sahnya. Bahaya ini. Kalau dia nggak mempelajari langsung keluar dari Islam. Seperti tadi, tidak mempelajari Allah itu ada, tidak mempelajari Allah Taala itu Maha Esa,
tidak mempelajari bahwasanya Allah itu mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul, para malaikat dan seterusnya. Ya. Bagian yang kedua, ya, ilmu yang dengannya seseorang berdosa ketika tidak mempelajarinya. Ilmu yang dengannya berdosa ketika seseorang tidak mempelajarinya. Ya. Jadi tidak kaitannya dengan sah atau tidak sahnya iman, tapi kaitannya dengan berdosa atau tidak berdosa. Jadi imannya sah, tapi Anda berdosa karena Anda tidak belajar. Paham ya? Ini beda. Ketika tadi saya katakan, yang pertama tadi apa? Berkaitan sah dan tidak sah. Kalau dia nggak belajar, imannya nggak sah. Kalau ditanya, kamu seorang muslim? Nah, saya seorang muslim. Allah itu ada nggak? Saya nggak tahu ya Allah itu ada atau nggak. Ya berarti belum muslim itu. Karena saya belum belajar. Nggak bisa ditoleransi di sini. Ya, nggak bisa ditoleransi di sini. Ya. Tapi yang kedua ini apa? Ya. Ilmu yang dengannya berdosa seseorang ketika tidak mempelajarinya. Contoh, kalau orang ada yang mengingkari bahwa Nabi itu memberi syafaat di hari kiamat. Kata orang ini enggak, Nabi itu enggak memberi syafaat di hari kiamat. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia berdosa karena dia tidak belajar. Ya, hadisnya sangat banyak, sangat jelas. Ya, bahwasanya Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalamu dan para nabi itu diberi kesempatan Allah untuk memberikan syafaat. Hari ini hampir orang mukmin itu bisa faham bahwasanya konsep syafaat ini akan diberikan dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang jauh dari ilmu agama atau ada hal-hal yang didapatkan informasi yang salah, lalu kemudian menafikan adanya syafaat. Apakah dia dihukumi tidak sah imannya atau dia ini dianggap berdosa? Berdosa. Bukan tidak sah imannya. Imannya tetap sah. Imannya kepada Nabi tetap sah. Imannya kepada hari akhir tetap sah. Yang diingkarikan bukan hari kebangkitannya. Kalau orang mengingkari nggak ada hari kebangkitan, ya itu nggak sah imannya asalan. Nggak ada bedanya dengan kafir Quraisy yang mengingkari kebangkitan, hari kebangkitan. Tapi dia mengingkari rincian tertentu. Ya, itu di situ. Contoh lain misalkan, ketika ada orang mengingkari bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di hari akhir. Padahal akidahnya dalam Ahlussunnah Allah bisa dilihat atau tidak di hari akhir? Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat di hari akhir. Lalu kemudian ada orang, enggak lah, Allah kok bisa dilihat di hari akhir? Allah nggak bisa dilihat di hari akhir. Maka di sini bukan berkaitan dengan sah dan tidak sahnya imannya, tapi berkaitan dengan dia tidak menjalankan kewajiban belajarnya, sehingga dia berdosa. Ya, bisa jadi dia tidak berdosa karena ada uzur lain. Karena misalkan dia tidak mendapatkan guru setelah dia mencari, ternyata mendapatkan guru yang salah. Bisa jadi dia mendapatkan uzur di sisi Allah Taala. Ya. Atau karena ada suatu doktrin yang melekat pada dirinya, dia tidak mendapatkan informasi selainnya, hanya itu saja. Nah, ini mungkin akan gugur dosanya. Tapi ini kan kita lagi berbicara tentang hukum asal. Setiap hukum asal itu pasti ada pengecualian. Harus begitu ya. Ini kaitannya tentang apa? Tentang ilmu akidah. Jadi ilmu akidah tadi ya, yang hukum mempelajarinya itu fardu ain setiap orang itu ada dua macam. Ada yang dengannya sah keimanan. Kalau enggak sah imannya. Ada yang satu lagi apa? Imannya tetap sah, cuman dia berdosa kalau enggak dia belajar. Ini juga wajib dipelajari. Ya, wajib dipelajari. Baik. Ini berkaitan dengan ilmu akidah. Ya, kita memetakan dulu lebih umum ya. Baik. Lalu kemudian, kalau kita sudah ketahui secara umum dulu global ilmu akidah,
Maka ilmu yang kedua yang hukumnya mempelajari fardu ain atau di dalamnya ada bagian tertentu yang hukum belajar fardu ain, tadi ilmu apa? Fikih. Apakah semua ilmu fikih hukum mempelajari fardu ain? Tidak, sebagiannya. Nanti saya sebutkan ya. Sebagian akidah itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Sebagian ilmu fikih juga sama, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Tapi kita mau fokus yang fardu ain dulu. Nah, itu fokus kita. Nah, berkaitan dengan fikih, ya, berkaitan dengan fikih. Ya. Yang apa tadi ini? Kita lagi bahas fikih apa? Yang hukum mempelajarinya fardu ain. Nah, ilmu fikih yang hukum mempelajarinya fardu ain itu ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Bagian yang pertama, ilmu yang dengannya sah peribadatan dan transaksi seseorang. Ilmu yang dengannya sah peribadatan dan transaksi seseorang. Nah, contoh, apa contohnya? Mempelajari rukun sholat, mempelajari syarat sholat. Ini fardu ain, bukan fardu kifayah ini. Fardu ain. Hari ini orang kalau ditanya rukun sholat berapa, belum tentu bisa nyebutkan. Ya. Ditanya ini sunnah atau bukan sunnah, belum tentu bisa membedakan. Yang penting saya sholat. Ingat ya, di dalam fikih itu nanti ada kajian, ya, bahwa apabila seseorang meyakini rukun tertentu di dalam sholat sebagai sunnah, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia meyakini rukun tertentu di dalam sholat sebagai sunnah, maka sholatnya tidak sah. Contoh, ruku di rakaat pertama, ada berapa kali ruku? 1 kali lah. Rakaat pertama ada berapa kali sujud? 2 kali. Maka dia mengatakan rukun sholat di rakaat pertama itu ruku sekali, sujud sekali. Karena ruku sekali, yang rukun di sujud juga sekali. Terus yang kedua itu saya meyakininya sunnah. Maka sholat ini tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia telah mengeluarkan sholat dari hakikatnya di dalam syariat. Karena sholat di dalam syariat hakikatnya itu rukuknya rukun, sujud pertamanya rukun, sujud keduanya rukun. Kalau kemudian diyakini sujud keduanya sebagai sunnah, berarti dia tidak sedang melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh syariat. Jelas ya? Nah, ini sebagai contoh nih. Makanya ilmu wajib ini, Masya Allah, luar biasa. Banyak hal yang terlewatkan mungkin. Subhanallah. Begitu contohnya, misalkan tadi apa ini? Ilmu-ilmu yang dengannya sah peribadatan dan juga apa? Transaksi seseorang, ya kan? Transaksi seseorang. Boleh nggak orang itu melakukan transaksi tanpa mengetahui hukumnya dalam syariat? Transaksi dulu baru tanya. Masyarakat umumnya kan begitu. Setelah sudah transaksi baru tanya, Ustaz hukumnya apa? Ya repot ini. Harusnya ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa tidak boleh bagi seorang muslim melakukan sesuatu apapun di dunia ini kecuali dia sudah mengetahui hukumnya di dalam syariat. Nggak boleh. Mau itu berdiri, mau itu duduk, mau itu transaksi, mau itu, harus dia tahu hukumnya. Artinya harus belajar dulu. Kalau kita nggak mau melakukan, malah nggak harus kita mengetahui. Misalkan nih, ada seorang, saya nggak mau nikah, ya sudah nggak apa-apa, nggak perlu kamu belajar fikih nikah. Contoh. Tapi kalau mau nikah, ya harus belajar fikih nikah. Karena biar tahu sah atau belum sahnya. Jual beli harus juga belajar sah dan tidak sahnya, ya, dan seterusnya.
Maka ini yang pertama, yang berkaitan dengan apa tadi? Ilmu-ilmu yang dengannya sah peribadatan dan transaksi seseorang. Yang kedua, ini bukan peribadatan, bukan transaksi. Ya, yang kedua ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Ini berbeda dengan yang pertama ya. Yang kedua ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Haruskah kita mengetahui? Harus. Tapi nanti akan ada rincian. Ya. Kita wajib mengetahui itu kalau kita mau mengkonsumsi, mau melakukan. Kalau kita nggak mau konsumsi, misalkan nih, di sana itu ada sate bekecot, tapi saya nggak pernah ada mau makan, ya nggak apa-apa. Nggak tahu hukumnya nggak masalah. Nggak berdosa di situ. Tapi kalau tiba-tiba nyoba-nyoba sate bekecot, ya, tapi dia tidak tahu hukumnya, berdosa nggak? Berdosa. Ini kaitannya sama transaksi? Bukan. Sama ibadah? Bukan. Ini kaitannya sama halal haram. Ya, contoh lain. Seorang ayah, dia harus belajar apa saja kewajiban-kewajibannya dalam mendidik anaknya. Atau dia harus belajar hak anaknya itu apa. Seorang istri harus mempelajari hak suaminya itu apa. Hak seorang suami belajar hak istrinya itu apa. Tapi kalau orang yang bukan suami, bukan ayah, harus dia belajar? Belum, nanti dia belajarnya. Atau mendekati, menjelang. Nah, jangan-jangan saya ragu ya, ini sudah jadi ayah, sudah jadi suami, nggak pernah tahu ya nih. Mana kewajibannya, mana. Repot. Berarti kita masih dalam proses berdosa. Ya jelas ya, di konsekuensinya. Nah. Karena ya, para ulama mengatakan walaupun kita itu sudah menjalankan sholat sebagaimana sesuainya, tapi kalau kita tidak belajar, cuman hanya ya ikut-ikutan yang di depan kita, sholat kita tidak sah. Sholat harus dipelajari, nggak bisa hanya ikut-ikutan di depan, harus dipelajari memang. Walaupun kita sudah ruku, sudah sujud, nggak bisa. Harus dipelajari, nggak cukup. Ya. Makanya ini penting ya, subhanallah. Ya, ini berkaitan dengan apa tadi? Ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Entah itu berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, juga berkaitan dengan hak-hak hamba. Ini masuk dalamnya hak-hak hamba ini juga. Haknya anak apa, haknya istri apa, haknya suami apa, haknya pemimpin apa, haknya rakyat apa, ini semua dimasuk di sini. Ya. Semua masuk. Ini kan berkaitan halal dan haram. Artinya dia haram kalau dia tidak menunaikan haknya. Ya. Tapi ya, bersyukurnya kita bahwa ilmu yang fardu ain itu selalu sedikit, selalu terbatas, tidak panjang lebar. Makanya sesungguhnya kita mudah. Tapi repotnya kalau kita ngaji ini melebarnya sana sini, nggak pernah belajar fardu ain ya. Mudah ya. Sebagai contoh kalau saya sebut misalkan, nih mayoritas ini sudah beristri ya. Saya mau tanya nih para suami, kewajiban istri atau haknya istri itu apa saja? Apa Mas Adi? Sudah punya anak berapa? 2 ya, Masya Allah. Haknya istri itu apa saja? Kita tahu dinafkahi. Oke lah, dinafkahi. Saya mau bertanya, Anda sudah menafkahi? Sudah menjalankan wajib nafkah belum? Bukan hanya sebatas nafkah. Nafkah itu ada kewajibannya, ada takarannya. Ya, saya sih yakin antum semua sudah menjalankan yang lebih daripada kewajiban. Ya, husnudzon saya, semoga gitu. Semoga nggak ada menjadi suami yang tidak bertanggung jawab gitu. Husnudzon saya sudah menjalankan kewajiban nafkahnya. Karena para ulama menyebutkan nafkah itu ada kadar wajibnya. Nah, itu dipelajari di bab nikah ya, nih. Ada kadar wajibnya. Nanti akan penyesuaian.
Orang yang kaya raya kadar wajibnya berapa, orang yang pertengahan kadar wajib berapa, orang yang kurang kadar wajib berapa. Itu ada semua rinciannya. Ini sebagai contoh. Sebagaimana sebaliknya, kewajiban istri kepada suami itu apa? Oh, kewajibannya taat. Salah. Taat itu terlalu umum. Kalimat taat itu sangat umum sekali. Apakah, saya mau bertanya sekarang, ini sedikit memberikan hembusan kebaikan untuk para wanita ya. Ketika suami memerintahkan istri untuk memasak, wajib nggak seorang istri itu menaatinya? Gimana Mas Bram? Nggak wajib? Wow, udah tahu ilmunya. Sering sama saya soalnya. Sering deket-deket sama saya, jadi itu udah tahu ilmunya. Apakah istrinya berdosa? Enggak. Ingat ya, kalau saya katakan wajib, berarti dia berdosa loh. Itu konsekuensi. Jadi haruslah masak rumah tangga, istrinya nggak masak. Saya nggak berbicara tentang rumah tangga yang ideal, yang sebaik mungkin, yang seindah mungkin, bukan. Saya ini sedang berbicara kalau dia tidak melakukan ini, dia berdosa enggak? Jawabannya tidak berdosa. Loh, kan itu jadi nggak taat. Ya siapa juga kewajiban itu taat. Nggak ada yang mengatakan di fikih, nggak ada ceritanya bahwasanya kewajiban istri itu taat suami. Nggak begitu. Di fikih itu detailkan. Taat suami dalam urusan ranjang. Nah begitu dah. Detailnya nih. Taat suami tidak boleh keluar rumah. Taat suami tidak boleh menerima tamu sembarangan, kecuali yang diizinkannya. Itu ada rincian detailnya. Tidak taat memasak, membersihkan, mencuci pakaian, menjemur, mengurusi anak, nggak ada itu. Ya tidak ada. Ya, itu sama juga hari ini misalkan durhaka anak orang tua yang tadi banyak kan begitu. Ini orang tuanya itu nggak pernah dia ngajarin anaknya itu berhitung, nulis, baca, sibuk sendiri. Dititipkan aja kepada orang. Oh, dia nggak berdosa. Tadi kan sudah disebut di awal, nggak ada kewajiban aslan. Tapi justru berdosa ketika orang tuanya tidak memerintahkan anaknya sholat, tidak mengajarkan sholat, dan tidak pernah mewakilkan orang untuk mengajarkannya. Berdosa. Nah, ini sebagai contoh. Nah, makanya lagi-lagi semua itu ada ilmunya ya. Semua itu ada ilmunya. Baik. Nampaknya waktunya sudah malam ya. Masih ada ilmu yang ketiga, yaitu ilmu qalb. Saya akhiri dengan ilmu qalb ini ya. Berkaitan dengan ilmu suluk atau ilmu hati yang fardu ain, yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya adalah ya, apa? Mempelajari penyakit-penyakit hati dan cara menyembuhkannya. Ini hukumnya fardu ain. Mempelajari penyakit-penyakit hati dan cara menyembuhkannya. Kenapa kita wajib? Karena penyakit hati ini kan dosa ya, luar biasa ya. Contohnya iri. Kita wajib tahu. Kita harus tahu bahwa iri itu suatu yang terlarang dalam syariat. Bukan hanya iri itu suatu tercela dalam budaya. Enggak ada urusan sama budaya. Kita harus meyakini bahwa iri itu suatu yang diharamkan dalam syariat. Iri itu di mana? Hati kan. Ya, itu misalkan. Gimana cara mengobatinya? Juga menjadi suatu kewajiban. Karena kalau ada iri, ya kita harus menghilangkannya. Gimana caranya? Itu mempelajarinya menjadi suatu fardu ain. Alhamdulillah kalau memang di hatinya tidak ada iri. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada tubuh yang terbebaskan dari rasa iri. Gak ada kata Ibnu Taimiyah. Walakinnal laim yubdi wal karim yukhfi. Hanya saja orang yang buruk itu menampakkan, sedangkan orang yang mulia itu berusaha untuk menyembunyikannya, tidak tampak. Terus berusaha untuk menundukkan jiwanya. Nah, ini adalah
bahasan yang berkaitan tentang ilmu al-qalb, dan insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nampaknya akan lama sekali pertemuan kita, akan jeda Ramadan dan seterusnya. Nampaknya begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum diakhiri, nggak apa-apa kalau ada mau pertanyaan, nggak apa-apa, kita agak mundur sedikit salat isyanya ya. Izin sama Pak Sutoyo ya, boleh ya. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan ilmu yang fardu ain tadi. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, ada Mas Adi? Ada. Mas Usman ada? Silahkan. Ya. Nah. Nah. Para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan rutinitas kita. Kita rutinitas ada sholat nggak? Maka kita itu yang kita dahulukan. Puasa kan setahun sekali, ya nanti dulu kita akhirkan. Sholat dulu. Rutinitas kita setiap hari sholat. Sudah menjadi suami, berarti harus belajar tuh hak-hak istri apa saja. Rutinitas setiap hari. Ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan rutinitas keseharian, itu yang harus kita dahulukan. Kan ilmu wajib ini banyak sekali. Belajar tentang zakat itu kan wajib, tapi kan belum tentu kita diwajibkan zakat. Bukan zakat fitrah loh ya, zakat yang lainnya. Belum tentu, nggak ada pertanian, nggak ada peternakan, kan nggak wajib kita berarti mempelajarinya. Kalau ada baru kita wajib nanti. Tapi kalau tidak ada, ya kan nggak ada kewajiban. Nah, itu dia. Makanya yang dipelajari adalah ilmu hal. Dan mempelajari ilmu itu kuncinya bukan ada di buku, tapi kuncinya ada di guru. Itu kuncinya. Ya, kunci dalam belajar itu pada guru, bukan pada buku. Ya, maka mau ngaji dimanapun pertama kali yang ditanya itu bukan bukunya apa, tapi gurunya siapa. Itu sesuatu yang wajar, bukan bukunya apa. Guru yang menjadi kunci. Karena guru yang baik ialah yang akan memilihkan buku yang baik pula, yang sesuai, yang pas, dan seterusnya. Ya, wallahu taala a'lam. Memang banyak sekali hal yang terlewatkan ya, subhanallah. Nah, Mas Bram. Ada tulisan. Antum memang selalu pintar membuat PR-nya. Ilmu wajib ini kan usulannya antum. Sekarang minta tulisan. Memang kalau dari fikih itu banyak sekali buku-bukunya. Fikih ya, dari ilmu fikih. Begitu juga ilmu qalb juga banyak sekali buku-bukunya. Biasanya digabungkan di fikih. Yang saya agak susah mendapati itu ilmu akidah. Kenapa? Karena biasanya ilmu akidah itu akan dicampur adukan dengan bahasan-bahasan yang tidak fardu ain. Karena ilmu akidah itu bernuansa debat, identitas, diskusi. Ya, sehingga coraknya itu ya tadi tidak terbebaskan dari hal-hal yang harusnya ini tidak terlalu rinci panjang, tapi harus dirinci panjang karena sebagai identitas kita dalam suatu komunitas atau suatu keyakinan, dalam suatu aliran, itu repot ya. Misalkan di kitab
sebenarnya banyak kitab yang bagus. Misalkan kitab, kalau yang sering biasa ngaji, ada satu kitab misalkan judulnya Sulamul Usul, ya, yang biasa dibahas dengan syarahnya Mi'raj, ya, Qabul itu kan. Itu kitab bagus sebenarnya. Tapi ada satu permasalahan, entah berapa puluh bait sendiri, yaitu permasalahan tentang Al-Quran itu kalamullah atau bukan, dan bantahannya. Orang yang baru belajar nggak perlu panjang lebar tentang rincian itu. Tapi lagi-lagi karena penulisnya itu dari suatu bi'ah tertentu, lingkungan tertentu, terbawa dengan tulisan-tulisan sebelumnya, akhirnya berkaitan dengan kalamullah ini puluhan bait sendiri yang harusnya bisa diringkas lebih. Nah, itu yang saya masih meraba-raba dan mencari, ya. Semoga Allah mudahkan nulis, karena menulis itu juga ya tidak mudah, ya. Nah, menulis itu tidak mudah, ya. Ayo, kalau berbicara lebih mudah, ya. Makanya ya wallahu taala alam. Semoga nanti ya kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya kita berupaya apa yang bisa kita lakukan, ya. Berupaya semampu mungkin apa yang bisa kita lakukan. Dan harapan kita dengan Majelis Ta'lim itu ya kita belajar sedikit-sedikit ilmu wajib, karena kita mungkin tidak terasa saja gitu. Karena sesungguhnya yang wajib-wajib itu sangatlah terbatas. Tidak rumit. Memang kalau dimajmukan akan terasa banyak memang, tapi kalau yang kita butuhkan dalam setiap hari ya tidak. Contoh misalkan rukun sholat jumlahnya cuma 13, masa nggak bisa sih ngitung rukun sholat cuma 13 setiap hari lo kita sholat? Mudah sekali, nanti ada caranya agar kita tidak lupa. Ya, kita kelompokkan, rukun yang berkaitan bacaan ada berapa, rukun berkaitan gerakan ada berapa, rukun berkaitan hati ada berapa, sehingga mudah kita ingatnya. Kalau sudah begitu kan, saya yang kelewatan itu ada satu rukun yang berkaitan gerakan tapi saya lupa apa. Akan mudah, cuma satu rukun aja yang lupa. Tapi kalau 13 itu banyak. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, repot kan. Kan gitu ya. Memorinya sudah terlalu banyak. Baik, insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan kita tutup pada malam hari dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.